Di video kemarin aku itu udah nyeritain tentang pengalamanku nonton Spider-Man Brand New Day bareng KMI di Bandung. Dan itu jadi momen yang luar biasa keren banget karena ada banyak banget orang kumpul di sana ya. Dan ya ketika aku nonton film Spider-Man teman-teman, jujur aja semakin lama aku berpikir ya kan, aku pikir Spider-Man Brand New Day atau mungkin especially Spider-Man Tom Holland itu emang jadi Spider-Man yang paling beda nggak sih dibandingkan Spider-Man versi live action lainnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya perbedaan yang jelek sama sekali enggak kalau menurutku. Melainkan, Spider-Man versi Tom Holland tuh ya lebih fresh aja ketika dibikin versi live actionnya. Kenapa? Ya karena Spider-Man yang kayak gini tuh nggak asing buat aku sendiri. Atau mungkin buat teman-teman semua yang emang suka nonton animasi Spider-Man. Spider-Man apa? Ya, Ultimate Spider-Man. Yang dulu tuh pernah dirilis di TV swasta juga. Yang sayangnya tayangnya itu kalau nggak salah antara jam 9 atau jam 10 pagi gitu. Dimana ya, aku juga nggak terlalu inget itu tayangnya di weekend atau di jam sekolah. Tapi jujur ketika aku itu nonton Spider-Man versi Tom Holland ini, apalagi yang pertama, yang Homecoming, aku tuh nggak akan nge-benchmark kalau ini Spider-Man yang jelek, sama sekali nggak. Tapi aku jadi mikir kayak, akhirnya kita punya Ultimate Spider-Man yang versi live action nih. Apalagi ada salah satu fotonya Tom Holland yang kayak gini, dimana dia pose udah kayak karakter dan gaya rambutnya kayak Peter Parker di Ultimate Spider-Man. Gimana aku nggak makin suka dengan Spider-Man versi ini gitu. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang animasi Ultimate Spider-Man yang menurutku, ini tuh jadi benchmark versi live action Spider-Man-nya Tom Holland. Dan langsung aja kita mulai. Jadi sebenarnya series ini tuh pertama kali dirilis di tahun 2012 di bawah Disney XD. Dan memang ketika dirilis, dia tuh nggak disambut baik ya sama para orang-orang yang emang suka sama komiknya. Nggak sedikit banyak yang bilang kalau series ini itu terlalu kekanak-kanakan dan terlalu mengandalkan komedi slapstick yang terkesan murahan. Dan bahkan berani merusak formula klasik penderitaan Peter Parker yang sudah bertahan puluhan tahun. Namun ya, seiring berjalannya waktu melewati 4 season ya kan, dengan total 104 episode yang solid banget, Ultimate Spider-Man itu tuh bisa membuktikan bahwa ada satu hal fundamental yang dilakukan di series ini, yaitu dia nggak pernah bermaksud untuk meniru atau merepresentasikan ulang apa yang pernah dilakukan sama Spider-Man sebelumnya. Dan inilah yang jadi standar modern buat Spider-Man di generasi baru atau di generasi kita. Dan aku yakin banget kalau kalian suka sama series ini, kalian juga bakal suka sama Spider-Man-nya Tom Holland. Ada satu elemen yang beda banget yang bikin series ini tuh bagus banget, dimana Ultimate Spider-Man itu tuh berani mengadaptasi yang namanya teknik breaking the fourth wall di dalam seriesnya. Yang bahkan hal ini itu tuh dilakukan sama Spider-Man. Dan kalian tahu apa? Ya betul, tim kreatif di balik series ini tuh sebenarnya digawangi sama Paul Dini, yaitu salah satu otak di balik kesuksesan series Batman di Animated Series. Dan ngebikin animasinya tuh unik banget. Kita tahu dalam sejarah komik Marvel selama berdekade, Peter Parker itu dikenal sebagai salah satu pahlawan super yang paling aktif buat melakukan monolog di dalam hatinya sendiri sebenarnya. Apalagi pas dia itu lagi berhadapan dengan musuhnya kayak Rhino, Dr. Octopus, Green Goblin, dan bahkan kalau kalian mainin gamenya, itu tuh hal yang sama juga dilakukan. Nah, di adaptasi animasi tersebut, monolog internal ini itu tuh biasanya disampaikan melalui narasi voice over-nya yang terkadang jadi kayak sinetron. Ultimate Spider-Man itu tuh bahkan mencoba untuk merombak hal tersebut dan mengubahnya jadi komedi visual yang keren banget. Jadi ketika karakter Peter Parker itu tuh merasa tertekan, ceritanya tuh nggak akan berhenti pada Peter Parker melakukan monolog. Karena kita bakal masuk langsung ke dalam apa yang sebenarnya ada di otaknya si Peter Parker itu dan divisualisasiin. Kita bakal diajak ngelihat Peter Parker versi chibi di sini ya kan, dan kayak ada infografisnya gitulah yang menjelaskan kelemahan musuh atau mungkin bahkan kayak ada semacam parodi-parodi gitu. Dan momen ketika Peter Parker itu ngebayangin dirinya sebagai sosok yang kelihatan konyol kayak gini, ini tuh bukan cuman sekedar kayak jadi lelucon, enggak, ini jadi penerjemahan bahasa komik atau semacam thought of bubble di dalam animasi modern yang presisi banget. Series ini juga secara cerdas ngegabungin dua gaya penceritaan visual yang berbeda. Pertama, gaya komedi visual ala animasi anime gitu, apalagi ketika beberapa karakternya itu lagi terkejut atau sebagainya, mendadak proporsi tubuhnya tuh jadi beda lah ya kan. Dan ngegabungin yang namanya struktur penulisan humor ala Amerika Serikat yang kelihatan cepet banget tuh. Penggabungan tersebut itu tuh bikin animasi ini jadi punya pacing atau ritme cerita yang energik. Jadi setiap adegan eksposisi yang biasanya ngebosenin, kayak misal nih ngejelasin rencana musuh atau teori sains di balik laboratoriumnya SHIELD ya kan,
itu berubah jadi segmen yang menghibur banget karena selalu diselingi dengan visual yang gak terduga. Dan animasi ini tuh paham betul seakan audiens modern itu tuh membutuhkan stimulasi visual gitu loh, tanpa harus mengorbankan kejelasan alur ceritanya. Pendekatan breaking the fourth wall ini itu tuh menciptakan hubungan prasosiasi yang kuat banget antara penonton dan juga karakter Peter Parker. Jadi ketika si Peter itu menatap langsung ke kamera dan curhat tentang betapa menyebalkannya Nick Fury atau betapa sulitnya membagi waktu antara jadi murid SMA dan Agent S.H.I.E.L.D., kita sebagai penonton gak lagi kayak cuma nonton doang dan melihat apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kayak kartun-kartun biasanya, kita itu diposisikan sebagai temennya si Peter itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah kita tahu seberapa besar kepanikan, rasa takut, dan rasa canggung yang sebenarnya disembunyikan sama si Peter di balik topeng Spider-Man-nya. Sehingga animasi ini itu jadi lebih personal. Kalau kita inget-inget lagi, sebenarnya formula dasar penceritaan Peter Parker itu tuh punya pondasi yang sama, yaitu karakter Peter Parker itu selalu diidentikan dengan pahlawan bertopeng yang sendirian, dan dia jadi kayak seakan jadi sosok lone wolf gitulah. Tapi uniknya di Ultimate Spider-Man hal tersebut tuh tidak terjadi, di mana tim di balik animasi ini itu mengambil langkah ekstrim yang bahkan sempat memicu kontroversi juga tuh. Sama seperti Spider-Man-nya Tom Holland yang sering dikatain kalau dia itu Iron Boy. Yang kerennya adalah Ultimate Spider-Man udah melakukan hal itu duluan, di mana Peter di animasi tersebut dirangkul langsung tuh sama Nick Fury buat mendapatkan pelatihan taktis profesional di bawah naungan S.H.I.E.L.D. Karena ya selama ini kita tahu apa yang sering dilakuin sama Peter itu karakternya muter-muter di situ-situ doang. Contohnya kayak dia bikin kesalahan, dia merasa bersalah ya kan. Terus ya dia bertarung sendirian dan dia menang karena dia mungkin beruntung dan Peter cerdas dan dia Spider-Man dan dia kuat. Tapi dalam Ultimate Spider-Man, keterlibatan Nick Fury dan S.H.I.E.L.D. itu tuh memaksa Peter untuk keluar dari zona tersebut sebagai pahlawan yang suka sendirian. So, Peter di dalam animasi itu nggak cuman sekedar dikasih fasilitas latihan yang canggih, melainkan ditunjuk secara langsung untuk jadi ketua tim dari kelompok superhero remaja. Dimana kita tahu di series ini ada Nova, terus ada White Tiger, Alpha Ayala, lalu ada Power Man atau Luke Cage dan Iron Fist-nya Danny Rand di sini. Dan ya, menaruh Peter Parker sebagai pemimpin di tengah kelompok remaja yang punya kepribadian yang saling bertolak belakang ini adalah keputusan penulisan cerita yang jenius banget. Seolah Peter itu tuh ditantang kalau dia bukan cuman sekedar superhero yang menaklukkan villain yang gede kayak Rhino atau Batroc gitu, tapi melainkan bagaimana cara dia itu bisa merendam ego dan menyatukan perspektif di dalam tim. Kita bakal menyaksikan yang namanya evolusi Peter Parker dari seorang remaja yang cuma mikirin dirinya sendiri ya, jadi sosok remaja atau pemimpin yang kelihatan taktis dan mampu memperhitungkan seluruh kemampuannya, bahkan kemampuan dari timnya. Di berbagai cerita Spider-Man, salah satu tema inti dari Spider-Man itu adalah tentu pencarian figur seorang ayah atau mentor lah. Kematian Paman Ben itu selalu meninggalkan kayak lubang terbesar lah ya kan di dalam hatinya si Peter. Di Ultimate Spider-Man, hal itu diisi oleh sosok unik melalui karakter Nick Fury yang udah kita bahas sebelumnya. Hubungan antara Peter Parker dan juga Nick Fury di series ini itu nggak digambarkan sekedar cuman sebagai hubungan antara bos dan juga bawahan atau komandan dan juga prajurit. Nggak sama sekali. Nick Fury itu hadir sebagai sosok mentor yang tegas, yang terkadang ya dia nuntut apa yang harus dilakukan sama Peter itu tuh harus berhasil. Pokoknya kamu harus berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena Fury ngelihat potensi luar biasa di dalam si Peter Parker itu sendiri. Dan yang mana nggak dimiliki oleh banyak pahlawan super lainnya. Yaitu apa? Tentu empati dan juga nurani. Nah, di series ini juga menghadirkan hal yang cukup kontras banget melalui karakter Dr. Octopus dan juga Norman Osborn, karena kedua orang ini juga jadi mentornya si Peter. Kalau Nick Fury itu ngasih yang namanya potensi Peter biar dia bisa jadi baik terus, maka Norman Osborn dan juga Dr. Octopus itu malah memanfaatkan kecerdasannya ini untuk tujuan yang destruktif. Konflik filosofis ini itu ngasih kedalaman cerita di dalam animasinya. Gak cuman itu, Spider-Man-nya versi Tom Holland itu tuh selalu dikritik karena ya dia punya penceritaan kayak seakan-akan hidupnya mewah banget. Dia dapat akses ke berbagai teknologinya Tony Stark. Tapi sebenarnya di animasinya Ultimate Spider-Man, Spider-Man itu dapat akses ke fasilitasnya S.H.I.E.L.D. Sehingga apa? Cerita yang diberikan itu jauh lebih fresh. Kalau kalian suka banget sama animasi kayak Ben 10 atau mungkin Generator Rex yang dulu itu pernah tayang di Cartoon Network, ya ini animasi yang bagus banget. Yang dimana ya, nih ya,
peralatan canggih dan juga markas rahasia yang itu ada di bawah Midtown High School, yang ini berfungsi sebagai tempat di mana Peter dan juga timnya untuk nongkrong di sini, itu tuh nggak bikin Peter jadi kayak manja, enggak. Sebaliknya, teknologi tersebut malah jadi yang namanya kanvas buat si Peter ini buat bereksperimen dan nyiptain formula yang baru dan memodifikasi berbagai tools yang dia pakai agar bisa jadi lebih GG lagi. Selain memberikan jalan cerita yang lebih fresh buat si Peter Parker itu sendiri, animasi ini juga mengenalkan konsep multiverse sebelum animasi Spider-Man Into the Spider-Verse yang dirilis di 2018. Jadi ada salah satu subjudul ya dari animasi ini yang berjudul Web Warriors. Kalau nggak salah di season keempat deh. Nah, series ini itu langsung ngebawa event tersebut ke dalam animasinya. Dimana konfliknya tuh unik banget. Jadi Green Goblin-nya Norman Osborn itu tuh berhasil mencuri artefak kuno Sid Sparaeus dan menggunakannya untuk melintasi berbagai dimensi buat ngumpulin sampel DNA dari berbagai variasi Spider-Man. Tujuannya apa? Tentu menciptakan tentara mutant yang tak terkalahkan. Peter itu nggak punya pilihan lain selain ngejar Green Goblin melintasi gerbang antar dimensi. Dan ceritanya itu runtut banget dan cepet banget. Nantinya Peter itu bakal bertemu sama Miles Morales. Ya, Miles Morales di universe-nya Ultimate Spider-Man. Lalu ketemu sama Spider-Man Noir, terus ketemu sama Spider-Ham dan Spider-Girl. Ini Spider-Girl-nya beda, di mana Spider-Girl di sini adalah gender band-nya Peter Parker yang bernama Petra Parker. Dia juga ketemu sama Spider-Man 2099, yaitu si Miguel O'Hara itu sendiri, dan Spider-Knight. Yang di endingnya mereka itu bakal kumpul dan juga ngalahin si Green Goblin ini. Tapi gimana menurut kalian? Mulai sekarang apakah kalian akan membenchmark karakter Spider-Man atau Peter Parker itu adalah harus seperti versi Tobey Maguire yang hidupnya sengsara bahkan artnya juga bakalan hancur bentar lagi di Doomsday? Ups. Atau justru kalian mulai terbuka nih, oh iya ya, kalau kita pikir-pikir lagi ternyata iterasi baru tidak begitu buruk. Apalagi kalau misalkan dia ngikutin formula yang sebelumnya itu emang udah berhasil. Coba deh tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian itu suka dengan pembahasan tentang animasi, superhero, dan game, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan cek link di deskripsi di bawah karena ada banyak banget merchandise-merchandise keren yang bisa kalian check out. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.